Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfianto Faisal Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Latar belakang, ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat 2, setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kedua, permasalahan tenaga kerja merupakan permasalahan yang sangat kompleks, di mana jumlah lawan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang ada. Ketiga, fenomena globalisasi menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi yaitu Foreign Direct Investment atau FDI, berupa arus modal, di mana setiap perusahaan di suatu negara akan memperluas cakupan perusahaannya ke negara lain. Karena adanya peningkatan FDI dari beberapa negara seperti halnya Cina, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2019, menyebutkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja asing sebesar 10,88% dari tahun 2018 yang didominasi dari negara Cina. Masuknya tenaga kerja asing tersebut dapat menjadi sebuah ancaman bagi tenaga kerja domestik Indonesia. Apabila tenaga kerja domestik tidak mampu untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, maka angka pengangguran di Indonesia akan semakin meningkat. Berikut tabel jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2020. Dapat dilihat dari tabel tersebut, jumlah pengangguran pada tahun 2020 mencapai puncaknya dari 4 tahun tersebut, dengan jumlah pengangguran yaitu 9.770.000 orang. Selanjutnya, semenjak Undang-Undang tentang Otonomi Daerah diterbitkan, maka permasalahan ketenagakerjaan secara langsung berpindah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tujuan dari perencanaan tenaga kerja dimaksudkan agar dapat dijadikan dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, implementasi atau pelaksanaan, dan program pembangunan tenaga kerja. Berikut adalah jumlah pengangguran di Provinsi Riau berdasarkan kabupaten atau kota. Dapat dilihat, jumlah pengangguran di Kota Pekanbaru paling banyak di antara kabupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Riau, dan pada tahun 2020 mencapai puncaknya yaitu berjumlah 47.521 orang, meningkat dari tahun sebelumnya 2019 dengan jumlah 43.865 orang yang menganggur. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kota Pekanbaru berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dari 3 tahun berturut-turut. Pencari kerja di Kota Pekanbaru didominasi oleh orang-orang atau masyarakat yang lulusan SLTA atau SMA. Kemudian disusul oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan S1. Pencari kerja yang terdaftar di Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan, di mana pada tahun 2018 jumlah pencari kerja di Kota Pekanbaru sebanyak 9.289 jiwa. Kemudian, pada tahun 2019 turun menjadi 7.149 jiwa dan tahun 2020 kembali turun menjadi 4.637 jiwa. Tingginya angka migrasi masyarakat luar Kota Pekanbaru, banyak pencari kerja yang datang dari berbagai wilayah yang berada dalam maupun luar Provinsi Riau. Ketertarikan para pencari kerja datang ke Kota Pekanbaru dikarenakan kota ini terdapat banyak perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Karena tingginya migrasi dari masyarakat luar Kota Pekanbaru, maka pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal yang selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018. Berikut jumlah pencari kerja dan tenaga kerja tempatan
di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 hingga 2020. Dapat dilihat dari 5 tahun berturut-turut, resapan tenaga kerja non-lokal lebih banyak daripada resapan tenaga kerja lokal. Sesuai dengan tabel di atas, sesuai dengan tabel di samping, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa resapan tenaga kerja non-lokal lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal. Sedangkan pemerintah Kota Pekanbaru mewajibkan 50% sejak Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal hingga berubah menjadi Perda Nomor 13 Tahun 2018 itu diundangkan, dan dalam waktu kurun 5 tahun maksimal 25% dari karyawan perusahaan itu adalah tenaga kerja non-lokal. Berarti 75% dari pegawai dalam perusahaan tersebut atau karyawan dalam perusahaan tersebut adalah tenaga kerja lokal sesuai yang diatur dalam perda tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Rumusan masalah. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Tujuan penelitian, sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian saya ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Manfaat penelitian, manfaat teoritis. Ada 3 manfaat teoritis yang peneliti harapkan. Pertama, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi atau rujukan tentang penempatan tenaga kerja lokal. Kedua, untuk menambah kesana ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu administrasi publik pada umumnya dan implementasi program pada khususnya. Ketiga, sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini yang secara lebih lanjut. Manfaat praktis. Secara praktis, penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah tentang penempatan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, studi yang relevan. Terdapat 2 studi relevan. Pertama, studi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja Lokal pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun oleh Aprilia, Haris Retno Susmiyati, dan Erna Susanti. Penelitian kedua, yaitu dengan judul Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja lokal terhadap perusahaan yang tidak memperkerjakan pekerja lokal di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Penelitian ini disusun oleh Kusno Khotimah, Bruce Anwar, Sri Endang Rayungulan. Teori yang peneliti pakai yaitu teori Edward III. Edward III menamai model implementasinya dengan direct and indirect impact on implementation. Menurut Edward III, ada 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini adalah skema pemikiran. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, implementasi program menurut George C. Edward III. Dibagi menurut 4 variabel, yaitu komunikasi yang terdiri dari transmisi, kejelasan, konsistensi,
Selanjutnya sumber daya yang terdiri dari staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Selanjutnya disposisi yang terdiri dari pengangkatan birokrat dan insentif. Dan selanjutnya adalah struktur birokrasi. Definisi konsep. Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksanaan kebijakan melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri. Selanjutnya, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di Kota Pekanbaru dan memiliki kartu keluarga atau kartu tanda penduduk Kota Pekanbaru. Berikut ini definisi operasional menurut teori Edward III. Yang A, komunikasi terdiri atas transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Kedua, kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketiga, konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Selanjutnya B, sumber daya. Terdiri atas staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Kedua, informasi. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga, wewenang. Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Keempat, fasilitas. Tanpa adanya fasilitas yang mendukung dalam kurung sarana dan prasarana, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. C. Disposisi. Pertama, pengangkatan birokrat, yang artinya pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, insentif. Untuk mengatasi masalah kecenderungan pada pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. D. Struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena prosedur penelitian yang digunakan berupa data yang tertulis maupun berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang ada di lapangan yang diamati. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan 3 metode untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan yang peneliti lakukan yaitu dengan teknik purposive sampling. Berikut ini adalah daftar informan dari penelitian ini. Pertama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Kedua, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Ketiga, Kepala Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja. Keempat, Seksi Penempatan Dalam Negeri dan Tenaga Kerja Asing. Kelima, Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Peran peneliti. Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.
Proses penelitian. Proses penelitian diawali dengan merumuskan masalah penelitian secara terarah dan terinci, memilih tempat, dan menyusun waktu pelaksanaan penelitian, menentukan informan, dan menyusun kerangka wawancara, mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur, menginterpretasikan dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, dan terakhir menulis laporan penelitian. Unit analisis. Unit analisis adalah suatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah lembaga, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Teknik analisis data peneliti menggunakan pertama, data reduction atau reduksi data, kedua, data display atau penyajian data, ketiga, conclusion drawing atau verification, penarikan atau verifikasi kesimpulan. Teknik keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu dosen penguji, dan terima kasih atas waktunya dari Bapak dosen pembimbing saya. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.